Hai kawan-kawan dimanapun berada, semoga kalian semua sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Zhang Hu membunuh Liu Sulang, Wang Lin pun meminta ia pergi karena ia akan membuat alasan agar tidak ada yang curiga tentang kematian Liu Sulang. Setelah itu Wang Lin pun berniat memusnahkan tubuh senior Liu Sulang. Namun Wang Lin tidak bisa memadamkan energinya guys. Karena itu membuat ia bertanya pada Master Situna. Nah di sini si Tunan menjawab, kalau Wang Lin terkena racun rumput roh, hal itulah yang membuat ia tidak bisa memadatkan energinya guys. Terlebih kultivasinya tidak akan meningkat. Lalu Wang Lin pun mengingat tentang pil pemberian tetua Sun ketika ia dipromosikan menjadi murid berpakaian kuning. Dan di sini si Tunan pun meminta agar Wang Lin membunuhnya guys. Keesokan harinya, konferensi kedua sekte pun tiba. Sekte Xuandao yang baru saja datang dengan binatang pelindung mereka, binatang suci yang hidup 300 tahun, membuat murid sekte Heng Yu menjauh daripada binatang itu karena ia memiliki racun yang sangat mematikan guys. Sekte Xuandao yang baru saja datang dengan murid-murid mereka. Namun di sini ada yang menarik. Seorang perempuan dari sekte Xuandao bernama Liu Mei. Ia terlahir dengan akal spiritual air persona, membuat semua orang yang melihatnya terpana guys. Namun itu tidak berpengaruh pada jagoan kita Wang Lin. Di sisi lain rupanya pesona tadi membuat perdebatan antara kedua sekte. Yang mana sekte Heng Yu tidak percaya kalau itu sebuah pesona dari spiritual elemen air. Karena hal itu membuat ketua Qin dari sekte Xuandao pun sedikit panas. Karena ia meremehkan pengetahuan sekte Heng Yu. Dan tak lama kemudian Wang Long pun datang. Ia pun meminta kepada sekte Xuandao untuk tidak menilai sekte dengan cepat. Karena konferensi akan dimulai besok. Nah setelah keputusan Wang Long, mereka pun pergi dari situ. Salah satu ketua meminta Zhang Hu bertanggung jawab melayani tamu. Sementara urusan binatang suci kaki 1000 ia lemparkan pada Wang Ling guys. Wang Ling yang mendengar itu malah membuatnya senang dengan tugasnya. Dan malam pun tiba, Wang Lin yang memiliki tugas mengurusi binatang milik CP Xuandao. Terlebih ia sangat membutuhkan racun dari binatang ini. Seperti di awal karena ia terkena racun dari tetua Sun, maka ia akan melawan racun itu dengan racun dari binatang kaki 1000. Ia sangat membutuhkan racun ini agar ia dapat memadatkan energinya lagi guys. Wang Lin dalam aksinya yang membuat binatang itu tertidur. Ia sengaja memberi obat pada makanan si kaki 1000. Alhasil ia pun mendapatkannya. Akan tetapi obat tidur yang diberikan Wang Lin tidak dapat bertahan lama. Binatang itu pun terbangun. Wang Lin yang mengetahui itu ia pun pergi disusul oleh binatang itu. Setelah merasa aman, Wang Lin pun dengan cepat meminum racun itu untuk melawan racun yang ada di dalam tubuhnya guys. Nah bimbingan si Tunan ia pun meminta untuk menggunakan latihannya. Dan hal itu pun tak terduga. Berkat racun binatang suci kaki 1000 mampu membuat terobosan kultivasi untuk Wang Lin. Bahkan ia dengan cepat mencapai Qi kondensasi 14 dalam singkat. Dan di sini si Tunan yang pertama meremehkan Wang Lin. Dan sekarang ia pun terkejut guys. Tak lama kemudian di kediaman Wang Lin terdapat murid sekte Xiaodao. Rupanya mereka memburu Wang Lin karena yang bertanggung jawab atas binatang suci itu guys. Yang mana sekarang binatang suci itu stres akibat Wang Lin. Dan di sini Wang Lin menjawab kalau ia merawatnya dengan baik karena jawaban Wang Lin membuat seorang murid Xiaodao mengeluarkan pedangnya. Namun tetua Su menahannya, membuat murid itu mundur beberapa meter. Seperti yang kita ketahui bersama, tetua Sun dan Zun yang memiliki niat tersembunyi kepada Wang Lin. Di sini pun kita mengetahui kalau ia ingin membongkar kepribadian Wang Lin yang sebenarnya, bahkan ia sudah mengetahui kalau Wang Lin memiliki harta tersembunyi. Esokan harinya konferensi pun akan dimulai. Semua orang datang bahkan dari sekte Luohe menyaksikan pertarungan kedua sekte ini. Dan tak lama kemudian konferensi dimulai. Pertarungan itu dimulai oleh pertarungan senior Zhang Kuang dan Zhao Feng. Di sini Zhao Feng dengan mudah mengalahkannya. Karena kehebatan Zhao Feng membuat ketua Xiaodao akan menentukan langsung pemenangnya. Dan jika Zhao Feng kalah, maka sekte Heng Yu akan langsung menang. Semua murid elit yang tak terima dengan kesombongan mereka, ia pun maju. Ia adalah senior Lu, yang mana ia dianggap sebagai jenis pertama sekte selama beberapa tahun.
Di sini Wang Lin yang melihat itu membuat dia mengatakan kalau ilmu pedang senior Lu memang hebat, tapi ia tidak akan bisa mengalahkan Zhao Feng dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Dengan kekalahan senior Lu membuat Zhao Feng sombong, di sini pun ia menantang semua orang yang ingin melawannya, terlebih ia merendahkan Sekte Hengyu, bahkan dia mengarahkan pedangnya ke semua orang, terlebih di situ ada kedua orang tua Wang Lin, mereka hampir saja mati, namun Wang Lin berhasil mematahkan beberapa serangan Zhao Feng. Wang Lin dengan gagahnya yang muncul membuat Zhao Feng marah padanya, lalu dia menyerangnya dan terjadilah pertarungan antara mereka. Dengan kemenangan Wang Lin membuat semua orang yang ada di situ bertanya-tanya siapa dia. Belum sampai di sini pun Wang Lin membuka kultivasinya yang sebenarnya yaitu Ki kondensasi tingkat 14. Lagi-lagi semua orang yang ada di situ dibuat kagum olehnya dan di sini pun ia menghajar Zhao Feng. Namun di sini Tetua Sekte Suadao malah menyerang Wang Lin, guys. Ia tidak terima muridnya dihajar oleh Wang Lin. Karena hal itu leluhur Sekte Hengyu pun turun tangan membela Wang Lin. Terlebih ia mengangkat Wang Lin menjadi murid inti. Dengan kemenangan Wang Lin membuat Sekte Hengyu memenangkan konferensi itu, guys. Di sini Wang Lin banjir pujian akan hal itu. Setelah kekalahan Sekte Suandao, entah beberapa hari setelahnya, seorang Ranah Sensor bernama Punanzi dari Sekte Suandao menyerang Sekte Hengyu. Terlebih ia akan mengambil alih Sekte. Nah jadi ia berani menyerang Sekte karena seluruh Sekte Hengyu yang memiliki ranah tertinggi mati. Hal inilah yang membuat seorang Sensor dari Suandao berani menyerang Sekte. Mengetahui hal itu, Liu Wenjing pun mati-matian mempertahankan Sekte dengan Huanglong dengan formasi pelindung gunung. Sementara di sisi lain, Wang Lin yang melihat itu membuat dia keluar dari kamarnya. Namun Tetua Sun yang melihat dia keluar, ia pun mengajak Wang Lin ke dalam, guys. Di sini Wang Lin sudah paham apa yang akan dilakukan Tetua Sun. Ia ingin mengambil harta yang disembunyikan Wang Lin. Namun Wang Lin yang sudah tahu akan hal itu, justru di sini ia harus bertahan dengan formasi jiwa milik Tetua Sun. Lalu ia pun berniat untuk mengambil harta milik Wang Lin. Namun Wang Lin dapat mengatasinya berkat bantuan Mutiara Heavenly Devi. Simpel berpindah di sini Punanzi akan mematahkan formasi gunung milik Sekte Hengyu. Ketua Huanglong yang melihat itu ia pun dengan terpaksa maju. Ia meminta kepada leluhur untuk fokus pada formasi. Lalu Huanglong pun maju, mencoba menahan serangan Punanzi. Bahkan ia rela jika jiwanya hancur. Akan tetapi hal itu sia-sia. Huanglong 小儿，不过如此。Sementara di sisi lain, Ketua Sun yang sudah tidak berdaya. Nah di sini kita mengetahui kalau Ketua Sun lah yang di belakang senior Liu Sulang. Mereka memanfaatkan murid yang baru saja bergabung dalam sekte. Bahkan di sini Wang Ling meracuni balik Ketua Sun dan tanpa banyak bacot lagi, ia pun menghabisi Sun dan Sun dengan satu gerakan. Di sisi lain Sekte Hengyu pun hancur akibat Punanzi. Hal itu membuat para tetua meninggalkan sekte. Wang Lin yang melihat sektenya hancur dalam satu malam, membuat dia dapat pencerahan seperti apa kejamnya dunia kultivasi. Ia pun berniat untuk berkultivasi. 4 tahun kemudian di Gunung Rusa, beberapa binatang suci berkumpul, membuat kedua murid Sekte Xiandao ke sana. Sesampainya mereka di sana, seorang membuat mereka ketakutan dan pergi dan tak lama kemudian, ternyata itu Wang Lin yang sudah mencapai kondensasi tingkat 15.